Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Intan dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai pembelahan sel dan kinetika pertumbuhan dari Aspergillus oryzae. Boleh di next. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan kinetika pertumbuhan Aspergillus odyzae itu bagaimana, angka baiknya kita mengetahui dulu apa itu kinetika pertumbuhan. Jadi, kinetika pertumbuhan itu sendiri merupakan studi terkait dengan tumbuh kembang organisme, faktor-faktor yang mempengaruhi laju dan juga pola pertumbuhannya, di mana beberapa parameter yang biasa dianalisis dalam kinetika pertumbuhan ini diantaranya adalah laju pertumbuhan, pola pertumbuhan, kapasitas pertumbuhan maksimum, dan juga respon terhadap pengaruh lingkungan seperti suhu, kandungan nutrisi, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada pemodelan kinetika pertumbuhan. Nah, untuk stoichiometri pertumbuhan mikroba Aspergillus oryzae dapat bervariasi bergantung pada kondisi pertumbuhan spesifik seperti jenis sumber nutrisi yang digunakan, suhu, pH, dan ketersediaan oksigen. Tapi secara umum, stoichiometri pertumbuhan mikroba dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan mikroba membutuhkan sumber karbon, nitrogen, hidrogen, dan juga oksigen yang digunakan untuk respirasi. Selama proses pertumbuhan, mikroba mengubah nutrisi menjadi biomasa seperti protein, asam nukleat, lipid, dan karbohidrat, sambil menghasilkan karbon dioksida yaitu CO2 dan juga air yaitu H2O, serta produk samping yang dihasilkan yang biasanya bermacam-macam tergantung substrat yang digunakan. Nah, kinetika pertumbuhan mikroba itu dinyatakan dalam laju pertemuan spesifik yaitu mu dan konstanta saturasi untuk substrat atau KS. Dengan model kinetik yang tidak terstruktur ini terdapat ada 4 model yang digunakan yaitu Monod, Contois, Verhulst, dan juga Tessier. Nah, di mana mu adalah laju pertemuan spesifik dalam satuan per hari, lalu mu max adalah laju pertemuan spesifik maksimum dalam satuan per hari juga, S adalah konsentrasi substrat pembatas dalam satuan gram per liter, dan KS adalah konstanta saturasi sama dengan konsentrasi substrat pada setengah laju pertumbuhan spesifik maksimum dalam satuan gram per liter. Nah, laju pertumbuhan dari spesifik atau mu-net dirumuskan sebagai berikut. Pada konsentrasi medium SLS tertentu dengan menggunakan persamaan eksponensial, di mana X adalah konsentrasi massa sel dalam satuan gram per liter, T adalah waktu, dan mu-net adalah laju pertemuan spesifik bersih dalam satuan per jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan massa mikroba diberikan dalam persamaan berikut, di mana T torsi D ini adalah penggandaan massa sel. Selanjutnya adalah hasil penumbuhan. Untuk merumuskan kinetika pertumbuhan dengan lebih baik, maka hasil pertumbuhan dilambangkan dalam YX per S dalam fermentasi, di mana YX per S itu sendiri mewakili massa sel yang dihasilkan dari satuan massa substrat. Nah, berikut ada gambar yang menggambarkan pola pertumbuhan Aspergillus oryzae pada media SLS masing-masing pada konsentrasi 10, 30, 50, 70, dan 90%. Terdapat dua gambar dengan perbandingan untuk yang pertama ini adalah gambar untuk sel dry weight, yaitu massa pembahan sel yang kering, sedangkan gambar kedua adalah substrate concentration, yaitu pengaruh dari lama inkubasi terhadap konsentrasi substrat yang digunakan yaitu SLS. Nah, pada tabel 1 ini dinyatakan ringkasan laju pertumbuhan spesifik, yaitu waktu penggandaan dan koefisien hasil biomasa Aspergillus oryzae di kelima konsentrasi SS yang berbeda. Nah, didapat hasilnya dari rumus yang telah dipaparkan sebelumnya, didapat hasilnya sebagai berikut untuk mu-net, tau D, dan juga hasil pertumbuhan. Selanjutnya, pada tabel 2 itu menyatakan perbandingan parameter kinetik pertumbuhan dan pemanfaatan substrat Aspergillus oryzae dengan 4 model kinetik yang berbeda, yaitu model Monod, Contois, Verhulst, dan juga Tessier. Dengan estimasi parameter yang berbeda-beda,
dan juga hasil dari rata-rata R kuadrat yang didapatkan berbeda-beda. Terlihat bahwa pertumbuhan sel dan konsumsi substrat dalam kultur terendam sebelumnya pada medium SLS memiliki kesesuaian yang baik dengan model Tessier, yaitu yang paling bawah, dengan hasil R squared paling tinggi yaitu 0,836. Selanjutnya yang terakhir adalah perbandingan model dari keempat rumus pemodelan yang digunakan, yang grafiknya ini nilai R kuadrat ini mengacu pada tabel 2 sebelumnya. Nah, data eksperimen pada pertumbuhan sel dan pemanfaatan substrat dibandingkan dengan model yang biasa seperti Monod, Contois, Verhulst, dan Tessier ini menunjukkan plot grafik yang relatif tepat, yaitu cenderung meningkat secara perlahan. Parameter kinetik dan koefisien regresi mengungkapkan bahwa model Tessier, yaitu yang gambar berikut, ini adalah model yang paling cocok dibandingkan dengan 3 model lainnya. Oleh karena itu, model Tessier yang mengandung pada konsentrasi substrat dievaluasi sebagai model matematis terbaik untuk menggambarkan kinetika pertumbuhan Aspergillus oryzae dalam substrat SLS. Nah, model ini menunjukkan bahwa ada semacam penghambatan substrat terhadap pertumbuhan jamur Aspergillus oryzae, dan itu bukan karena interpretasi guna reduksi yang tersedia dalam medium substrat. Jika tadi teman saya sudah menjelaskan bagaimana pemodelan matematika untuk menunjukkan kinetika pertumbuhan dari dari Aspergillus oryzae, maka selanjutnya saya akan sedikit membahas terkait dengan percobaan-percobaan yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan kinetika pertumbuhan Aspergillus oryzae ini melalui proses fermentasi, yang dimana dari percobaan-percobaan tersebut didapat beberapa parameter yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan jamurnya itu sendiri. Parameter pertama itu adalah pertumbuhan jamur. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Saryono, ia menggunakan 2 metode pengukuran. Yang pertama itu adalah metode plate count, di mana dengan metode ini menunjukkan bahwa jamur tumbuh secara eksponensial hingga hari ketiga dan mengalami pertumbuhan yang cukup konstan di hari-hari selanjutnya. Sedangkan dengan metode pengukuran protein biomassa menunjukkan bahwa hingga hari kelima, jamur masih mengalami pertumbuhan eksponensial dan di hari selanjutnya pun masih mengalami pertumbuhan yang sama meskipun tidak terlalu spesifik ataupun signifikan. Nah, adanya perbedaan tersebut disebabkan karena dengan pengukuran protein biomassa yang diukur ini adalah biomassa hidup maupun biomassa matinya. Sedangkan metode pengukuran plate count hanya mengukur biomassa hidupnya saja. Boleh di next. Parameter selanjutnya untuk menganalisis kinetika pertumbuhan dari Aspergillus oryzae adalah laju kehilangan bahan kering, laju kehilangan air, dan juga laju produksi CO2, di mana ketiga parameter tersebut dapat juga dijadikan sebagai penanda aktivitas metabolik jamur. Nah, hasil analisis dari ketiga parameter ini menunjukkan pola yang cukup sama, di mana laju produksi CO2, laju kehilangan bahan kering, dan laju kehilangan air sama-sama berada pada puncak tertingginya di hari ketiga dan mengalami penurunan di hari-hari selanjutnya. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel dari Aspergillus oryzae sendiri. Jadi, pada Aspergillus oryzae itu pembelahan selnya terjadi pada sel pipa, dan siklus pembelahan inti pipa pertama itu memakan waktu sekitar 75 sampai 120 menit, tergantung pada kondisi pertumbuhannya. Nah, mitosis itu diperkirakan berlangsung selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius, dan untuk G2 itu 30 menit, dan fase S selama 25 menit. Nah, tahapan mitosis itu ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis yang akan dijelaskan di slide berikut. Oke, untuk tahapan mitosis dari Aspergillus oryzae itu, yang pertama ada interfase, di mana sel hipanya itu tumbuh dan mempersiapkan diri untuk membelah. Lalu yang selanjutnya ada profase, di mana kromosomnya itu mulai terlihat dan memadat, dan membran intinya juga mulai hilang. Lalu selanjutnya ada metafase, di mana kromosomnya itu memasuki fase pergerakan menuju bidang tangan sel, dan nanti akan berbaris tubuh. Terus selanjutnya ada anafase, kromosomnya itu membelah menjadi 2 bagian dan diseret ke ujung sel oleh sekat sentromer. Lalu selanjutnya ada telofase, di mana kromosomnya akan memisah dan membran intinya juga mulai terbentuk kembali. Dan yang terakhir ada sitokinesis,
di mana sel hifanya itu membagi sitoplasmanya dan membentuk dua sel. Baik, selanjutnya untuk indikator atau penanda dari pertumbuhan Aspergillus oryzae yang lancar dan optimal ditunjukkan oleh 4 indikator berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan koloni yang aktif. Aspergillus oryzae merupakan jenis kapang yang dapat tumbuh dengan sangat cepat. Maka dari itu, pertumbuhan koloni yang aktif dan subur dapat menandakan bahwa proses pertumbuhan sedang berlangsung dengan baik. Kemudian yang kedua, struktur yang lengkap dan tidak bercacat dengan cara diamati di bawah mikroskop. Seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri, struktur Aspergillus oryzae terdiri dari conidial head, vialit, conidiophore, dan vesicle. Jika struktur Aspergillus dalam koloni berbentuk demikian, maka pertumbuhan dapat dikatakan optimal. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi nutrisi. Aspergillus oryzae membutuhkan nutrisi yang cukup untuk dapat tumbuh dengan baik, berupa makronutrien dan mikronutrien. Jika nutrisi yang disediakan cukup dan dikonsumsi dengan baik, yaitu ditandai dengan penurunan konsentrasi nutrisi dalam medium, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa proses pertumbuhan sedang berjalan dengan lancar. Kemudian, indikator yang keempat adalah produksi metabolit primer dan sekunder. Sama seperti organisme lain, Aspergillus juga menghasilkan metabolit primer dan juga sekunder untuk menunjang kehidupannya. Produksi metabolit yang signifikan menunjukkan bahwa pertumbuhan Aspergillus telah optimal. Nah, boleh di next. Untuk indikator dari produksi asam kojatnya sendiri, yaitu metabolit sekunder yang ingin kita produksi, dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama adalah konsumsi glukosa. Glukosa sendiri adalah sumber karbon utama untuk Aspergillus oryzae selama fermentasi yang menghasilkan asam kojat ini. Maka konsumsi glukosa dapat digunakan sebagai indikator aktivitas metabolisme mikroorganisme yang berhubungan dengan produksi asam kojat. Kemudian yang kedua adalah perubahan warna. Warna cairan yang difermentasi oleh Aspergillus oryzae akan menjadi semakin kuning seiring bertambahnya konsentrasi asam kojat yang diproduksi. Perubahan warna tersebut juga dapat diamati dengan lebih jelas dengan penambahan besi klorida. Asam kojat akan bereaksi dengan besi klorida sehingga menghasilkan warna kemerahan seperti gambar yang di 2 gambar di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah perubahan pH. Karena asam kojat adalah asam, maka peningkatan produksi asam kojat akan menyebabkan pH larutan fermentasi semakin menurun. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada pengaruh aktivitas PKA atau protein kinase A terhadap perkembangan Aspergillus oryzae. Jadi PKA ini merupakan enzim yang berfungsi sebagai regulator perkembangan seksual pada berbagai jenis jamur, salah satunya Aspergillus oryzae. Di sini seperti indikator yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kandungan nutrisi yang sesuai, pH yang sesuai. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan memicu respon yang akan mengaktifkan G protein yang di sebelah kanan dan akan menyebabkan terbukanya saluran ion. Di sini contohnya Ca2+ yang akan memicu konsentrasi Ca2+ di dalam sel menjadi lebih besar. Dan ini akan mengakibatkan CAMP terbentuk sehingga CAMP ini akan peningkatan konsentrasi CAMP ini akan mengaktifasi protein kinase A atau PKA. Nah, PKA ini dapat menghambat perkembangan Aspergillus oryzae seperti penghambatan ekspresi pembentukan hiperconidiphore atau juga dapat menghambat produksi enzim-enzim seperti amilase dan protease yang dapat menunjang perkembangan jamur Aspergillus oryzae. Lalu, jadi di sini PKA merupakan penanda juga dari perkembangan Aspergillus oryzae. Ketika kondisi lingkungan tidak stabil, maka CAMP semakin tinggi dan pengaktifan PKA juga semakin tinggi, maka perkembangan Aspergillus oryzae ini semakin buruk, sehingga dibutuhkan lingkungan stabil agar pengaktifan PKA stabil dan perkembangan Aspergillus oryzae tetap normal. Sekian.